timbul beberapa pertanyaan. Di sini ada 3 gambar. Ya, ada gambar HP dengan casnya, kemudian di sini ada makanan, kemudian di sini ada orang, kemudian di sini ada mobil yang sedang bergerak. Pertanyaan pemantiknya adalah energi apa saja yang terdapat pada gambar tersebut. Untuk bisa menjawab pertanyaannya, teman-teman harus nyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk energi dan transformasi energi. Perubahan energi merupakan perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hal ini sejalan dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Lantas, apa saja perubahan bentuk energinya? Di sini ada 5 energi yang akan kita bahas. Yang pertama energi potensial, kemudian energi kinetik, kemudian energi kimia, kemudian energi listrik, dan yang terakhir adalah energi panas. Nanti kita akan bahas secara kontekstual dan konseptual mengenai masing-masing energi ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama akan kita bahas adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda berdasarkan kedudukannya. Ya, dipahami di sini berdasarkan kedudukannya. Energi ini memiliki oleh benda yang berpotensi untuk bergerak. Jadi energi potensial ini bendanya tuh berpotensi untuk bergerak. Ya. Artinya adalah energi potensial dapat berubah menjadi energi kinetik. Contohnya apa? Contohnya adalah sederhana ya, secara sederhana yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pohon kelapa. Ketika pohon kelapa ini masih berada di atas, belum jatuh, artinya pohon kelapa ini masih berada di kedudukan A. Artinya pohon kelapa ini memiliki energi potensial. Tetapi ketika pohon kelapa ini jatuh dan bergerak hingga ke bawah atau hingga di kedudukan C, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Ya, ini salah satu contohnya. Kemudian kalau misalkan kita lihat contoh yang lain, di sini ada mobil bergerak. Ya, mobil bergerak mendaki hingga tiba di puncak bukit. Setelah sampai di puncak bukit, mobil ini memiliki suatu kedudukan atau suatu ketinggiannya, sehingga mobil ini memiliki energi potensial. Tetapi ketika mobil ini sudah bergerak menurun ke bawah, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Artinya adalah jika suatu benda itu memiliki kedudukan atau suatu ketinggian sebelum benda itu bergerak, berarti benda tersebut memiliki yang namanya energi potensial. Ini konsep yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian kita masuk ke energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki pada benda yang bergerak ya. Kalau tadi energi potensial berdasarkan kedudukannya, sementara energi kinetik adalah pada benda yang sudah bergerak. Ini konsepnya. Pergerakan sebuah benda itu terjadi karena adanya kerja atau usaha. Ya. Kemudian, energi kinetik ini bisa berubah menjadi energi yang lain. Misalnya, perubahan energi kinetik menjadi energi panas. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita mengendarai sepeda, maka ban ini dengan aspal akan terjadi yang namanya gesekan sehingga ban ini akan menjadi panas. Ya, ini secara umum kita melihat energi kinetik menjadi energi yang panas. Kemudian energi kinetik itu bisa berubah menjadi energi bunyi. Contohnya apa? Contohnya adalah orang yang sedang bermain gitar. Ya, senarnya ini harus digetarkan sehingga menghasilkan suatu bunyi. Berarti ini salah satu contoh kontekstual yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari mengenai energi kinetik menjadi energi bunyi. Teman-teman bisa cari contoh-contoh yang lain ya. Kemudian energi kimia.
Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Energi kimia bisa berubah menjadi energi yang lain. Misalnya yang pertama adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Apa contohnya? Contohnya adalah kendaraan mobil. Ketika kita mengisi bensin atau bahan bakar, maka bahan bakar itu sebagai kimia sehingga menghasilkan energi untuk mobil bisa bergerak. Ya. Kemudian perubahan energi kimia menjadi listrik. Ya. Ini bisa kita temui pada baterai. Ya. Baterai itu adalah energi kimia, kemudian bisa menghasilkan listrik. Kemudian perubahan energi kimia menjadi energi panas, ya. Bisa kita lihat pada roket ini, ya. Untuk dia bergerak harus memerlukan energi yang sangat besar sehingga menghasilkan panas yang sangat besar. Ini salah satu contohnya. Kemudian perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Apa kontekstual yang bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya adalah senter. Senter kan menggunakan baterai. Baterai kan suatu bahan kimia, di mana baterai tersebut bisa menghasilkan cahaya pada senter. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi konsep-konsep dan contoh-contohnya yang di dalam kehidupan sehari-hari itu harus dipahami oleh teman-teman semua. Apa contoh-contoh yang lain? Teman-teman sendiri harus mencari ya. Kemudian energi listrik. Energi listrik ini salah satu energi yang sangat paling berguna dan sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Energi listrik ini merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus. Ya. Energi listrik ini salah satu sumber penunjang kehidupan jelas. Ya. Kemudian energi listrik ini bisa menjadi energi yang lain. Apa contohnya? Contohnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kalau kita lihat sekarang kendaraan mobil sudah menggunakan listrik, sehingga kendaraan tersebut bisa bergerak. Itu salah satu contoh kontekstual yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Itu banyak kita temui ya. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi panas. Apa? Banyak juga di dalam kehidupan sehari. Setrika misalnya ya. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang di rumah kita itu kan menggunakan energi listrik sehingga menghasilkan cahaya. Lampu itu kan gitu. Jadi contoh-contoh yang lainnya bisa teman-teman sendiri yang mencari ya. Apa saja contoh-contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak, perubahan energi listrik menjadi energi kimia, begitu seterusnya. Kemudian energi panas. Energi panas adalah bentuk energi yang terbentuk yang memiliki sumber panas. Energi listrik ini salah nih ya. Jadi energi panas ini sering kita temui, misalkan pembuatan solar seperti ini, ya. Jadi pemanfaatannya menggunakan sinar matahari, ya, atau panas dari kerak bumi atau dari inti bumi, ya. Jadi energi panas ini bisa berubah menjadi energi yang lain. Energi panas menjadi energi listrik, energi panas menjadi energi cahaya, energi panas menjadi energi gerak. Konsepnya sama dengan energi sebelumnya, tetapi beda sumbernya ya. Kemudian kita masuk ke besaran dan satuan energi. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika benda itu bergerak, itu karena dipengaruhi oleh suatu kerja atau usaha. Makanya kalau secara definisi, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Di mana kerja atau usaha ini di dalam bahasa Inggris artinya work. Oleh karena itu simbol fisika dalam bentuk usaha ini adalah W. W sama dengan F dikalikan S. W ini adalah usaha, satuannya joule. Kemudian F ini adalah gaya, satuannya Newton, dan S ini adalah jarak, satuannya meter. Dan di mana 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Jadi ini harus dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian energi potensial, simbolnya adalah EP, di mana persamaan untuk mencari energi potensial itu adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian.
ya. M ini adalah massa, G ini adalah gravitasi atau percepatan gravitasi, H ini adalah ketinggian. Di mana nilai G ini sudah ada nilai ketetapannya ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa. Jadi nilai gravitasi itu sudah ada ketetapannya. Nilai gravitasi ini kan 9,8 meter per second kuadrat. Atau biasanya kita bulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik simbolnya adalah EK. Persamaannya adalah EK sama dengan 1/2 M dikalikan V kuadrat. Karena tadi energi kinetik itu dia adalah benda yang bergerak, sedangkan potensial itu adalah benda yang berada di kedudukannya atau benda yang dimiliki suatu ketinggian. H adalah ketinggiannya ya. Kalau bendanya bergerak, maka di sini ada kecepatan benda ya. M adalah massa, V-nya adalah kecepatan benda dikuadratkan. Kemudian energi listrik. Energi listrik simbolnya adalah W. Persamaannya adalah W sama dengan P dikalikan T. P ini apa? P ini adalah daya. T adalah waktu. Sementara untuk menentukan daya ini ada persamaan yang lain. Persamaannya apa? Persamaannya adalah volt dikalikan I atau tegangan dikalikan kuat arus. Jadi di sini ada beberapa persamaan besaran dan satuan energi yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Tetapi ini secara dasar ya. Jadi teman-teman nggak kesulitan untuk menjawab soal nanti. Jadi ini rumus-rumus sederhana, rumus-rumus tidak terlalu rumit dan perlu pemahaman saja. W itu apa, P itu apa, T itu apa, M itu apa, V itu apa. Jadi kemudian konsep-konsep yang tadi ya. Ketika dia bendanya bergerak, kita harus menggunakan rumus yang mana. Kemudian benda yang berada di kedudukannya, kita harus mencari rumus yang mana gitu. Jadi itu sebenarnya yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Oke. Untuk memahami ya, kalau misalkan kita dimiliki oleh satu persamaan, maka pemahaman tersebut harus diimplementasikan ke dalam bentuk soal. Apakah paham atau tidak? Berarti di sini kita masuk ke dalam bentuk soalnya. Di sini ada suatu permasalahan ya. Di sini ada Jaki dan Ihsan selesai mengumpulkan kelapa di dalam gerobak. Mereka ingin membawa kelapa tersebut ke rumah Pak Adrian selaku toke kelapa dan menjualnya. Jarak tempuh mereka menuju rumah Pak Adrian sebesar 50 meter. Perkiraan Jaki, Ihsan mendorong gerobak sebesar 60 Newton. Sementara menurut Ihsan, Jaki mendorong gerobak sebesar 120 Newton. Jadi berapa usaha yang diperlukan Jaki dan Ihsan untuk mendorong gerobak menuju rumah Pak Adrian? Jadi teman-teman jangan sampai kesulitan untuk menjawab soal seperti ini ya. Pertama, yang paling utama itu kita tulis dulu. Diketahui apa saja persamaan atau besaran yang diketahui dari soal. Ya. Yang pertama, ternyata jaraknya mereka mendorong gerobak itu sebesar 50 meter ya. 50 meter ini kan simbolnya tadi adalah S ya. S berarti jaraknya adalah 50 meter. Kemudian si Jaki memprediksi mendorong gerobak Ihsan mendorong gerobak sebesar 60 Newton. Kalau kita lihat kan mereka bergerak itu sama-sama searah ya, walaupun dengan gaya yang berbeda ya. Ini misalkan yang belakang si Jaki mendorong dari belakang. Kemudian si Ihsan sama juga dia mendorong dari depan. Sama-sama mengarah ke kanan ya. Ini misalkan kita buat Jaki ya. Kemudian yang ini Ihsan. Kan gitu. Si Jaki memprediksi Ihsan mendorong sebesar 60 Newton. Berarti si Ihsan mendorong sebesar 60 Newton. Ini coba kita ganti warnanya warna putih ya. Biar kelihatan jelas oleh teman-teman semua. Oke. Kemudian si Ihsan memprediksi kalau si Jaki mendorong gerobaknya itu sebesar 120 Newton.
Artinya total mereka untuk mendorong gerobak itu berapa? Tinggal kita jumlahkan saja 120 ditambah 60 kan gitu. 120 ditambah 60 berapa? 180 Newton. Karena mereka sama-sama bergerak ke kanan, ya. Sama-sama bergerak ke kanan. Berarti totalnya adalah 180 Newton. Oke. Kemudian tinggal kita masukkan ke diketahui, berarti gaya total dari kedua orang ini untuk mendorong gerobak sebesar 180 Newton. Jadi berapakah usaha yang diperlukan Jaki dan Ihsan untuk mendorong gerobak menuju rumah Pak Adrian? Berarti yang ditanya kan adalah W-nya kan gitu. Berarti yang ditanya adalah W-nya. Persamaan kita untuk menentukan usaha tadi apa? W sama dengan F dikalikan S. F-nya adalah 180, jaraknya 50, berarti 180 dikalikan 50. 180 dikalikan 50 itu berapa? Berarti 180 dikalikan 50 itu berarti hasilnya didapatkan sebesar W sama dengan 9.000 Joule. Jadi usaha yang diperlukan Jaki dan Ihsan untuk mendorong gerobak sampai ke rumah Pak Adrian sebesar 9.000 Joule. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal energi potensial. Si Dodi melihat lemari dengan massa. Oke, langsung kita tulis diketahuinya apa saja dari soal ya. Diketahui masanya sebesar 25 kg. Ya. Dinaikkan ke atas gedung berdasarkan analisanya, ketinggian gedung tersebut memiliki energi potensial 25.000 Joule. Berarti sudah ada energi potensialnya. Sebesar 25.000 Joule. Kedudukan lemari ini berada di atas gedung itu sudah memiliki energi potensial, artinya ya. Berdasarkan data yang sudah diberikan, Dodi ingin mengetahui berapa ketinggian gedung. Ya, coba kita bantu si Dodi untuk memecahkan permasalahan ini. Berarti yang ditanya adalah hanya berapa, kan gitu. Apa rumus energi potensial tadi? Energi potensial persamaannya adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan ke ketinggiannya. Energi potensialnya sudah diketahui sebesar 25.000. Kita masukkan ke sini 25.000 sama dengan massanya 25. Kemudian ingat nilai gravitasi ini kan sudah ada ketetapannya sebesar 10 meter per second kuadrat. Jadi nggak perlu kita cari ya, jangan sampai nggak tahu nih teman-teman semua. 25 dikalikan 10 dikalikan H, karena kita ingin menentukan berapa ketinggiannya. Jadi tetap kita tulis H. Oke, berarti ini 25.000. Kita selesaikan satu persatu ya. 25 kali 10 berapa? 250 dikalikan H. Oke. Karena yang ingin kita tentukan adalah H, berarti 250 ini kita pindahkan ke sisi sebelah ini menjadi bentuk pembagian, sehingga persamaannya menjadi H sama dengan 25.000 dibagi 250. Di sini kan bisa kita coret nolnya 1 kan. 25 bagi 25 1. Berarti ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah 100 meter. Akhirnya bisa kita pecahkan masalah yang dihadapi oleh si Dodi. Jadi berapa ketinggian gedungnya adalah 100 meter. Jadi ini harus bisa dipahami ya oleh teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke soal energi kinetik. Andi mengendarai mobil untuk menjemput ibunya di pasar. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, ya. Berarti si Andi ini berbakti dia kepada ibunya ya. Dari fakta yang valid bahwa berat mobil Andi itu sebesar 20 kg. Berarti massa dari mobilnya si Andi itu 20.000
kilogram ya. Dan menghasilkan energi sebesar 4000 kilojoule. Berarti energinya ketika dia bergerak itu menghasilkan energi kinetik sebesar 4000 kilojoule ya. Ingat, kilo ini itu 1000. Berarti 4000 dikali 10 pangkat 3 joule ya. Jadi 10 pangkat 3. Jadi K ini artinya itu sama dengan 10 pangkat 3 ya. Kilo itu 1000. Jadi yang ditanya adalah berapakah kelajuan mobil Andi jika ketika mengendarai menghasilkan energi sebesar 4000 kilojoule. Berarti yang ditanya adalah kecepatannya berapa ya. Kalau kita ingin menggunakan persamaan energi kinetik ya, persamaannya tadi kan sudah kita jelaskan. EK sama dengan 1/2 mv kuadrat ya. Setengah masanya sebesar 20.000 ya, dikali kecepatannya yang ditanya kan gitu, v kuadrat. EK-nya berapa? EK-nya sebesar 4000 kali 10 pangkat 3. Jadi jangan lupa kita tulis di sini karena yang diketahui kan energi kinetiknya ya. Berarti di sini kita tulis 4000 dikali 10 pangkat 3. Oke. Di sini bisa kita selesaikan. 20 dibagi 2 ini kan 10. Ya, berarti ini 4000 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 10.000 dikali V kuadrat. Oke. Jadi di sini 0 di sini ada 1 2 3, ini bisa dicoret dengan 0 3 yang ada di sini 1 2 3. Ini trik cepatnya gitu. Jadi bisa kita coret langsung. Ya. Kemudian tersisa 4 kali 10 pangkat 3 ya sama dengan 10 dikali V kuadrat. Oke, berarti di sini untuk menentukan V kuadratnya 10-nya itu kita pindahkan. Berarti 4 dikali 10 pangkat 3 dibagi 10 kan gitu. Berarti kita dapatkan V kuadratnya itu sama dengan 400 ya. Jadi akar dari 400, berapa akar dari 400? V sama dengan 20. Berarti kecepatannya adalah 20 meter per second. Oke. Jadi bisa ya dipahami oleh teman-teman semua ya. Jadi V kuadrat ini artinya sama dengan bentuk akar jadinya nanti. Berarti V sama dengan akar 400. Akar 400 berapa? Akar 400 itu adalah 20. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke energi listrik ya. Bagaimana bentuk soalnya? Sebelum berangkat kerja, ayah Tony menggosok baju dengan keburu-buru. Tony mengamati ayahnya dengan serius. Tony melihat setrika yang digunakan ayahnya menarik kuat arus sebesar 20 ampere. Berarti di sini arusnya sudah diketahui ya. Kita tulis arusnya ini sebesar 20 ampere ya. Pada jalur 200 volt berarti tegangannya sebesar 200 volt. Tony berpikir berapa daya yang dihasilkan setrika ayahnya. Dan ternyata ayah Tony ini menggosok hanya 10 menit saja. Berarti di sini ada waktunya. Waktu menggosoknya itu hanya 10 menit ya. 10 menit ini harus kita rubah ke dalam detik ya. 1 menit itu kan 60, berarti di sini dikalikan 60. Berarti di sini 10 menit itu sama dengan 600 detik atau second. Oke. Yang ditanya, yang pertama adalah berapakah dayanya? Yang kedua, berapakah energi yang dihasilkan setrika tersebut? Oke. Pertama, untuk menentukan daya, rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah V dikalikan I, tegangan dikalikan kuat arus. Tegangannya berapa? Tegangannya kan 200 dikalikan I-nya sebesar 20 ya.
Berapa 200 dikalikan 20? Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 4000. Satuan dari daya itu adalah watt. Tadi sudah kita bahas di besaran dan satuan dari energi ya. Kemudian ini sudah kita dapat nih jawaban. Ya, jawaban dari daya adalah 4000-an. Berapa energinya? Energinya untuk mencari energi tadi itu kan W sama dengan ya P dikalikan T ya. Untuk mencari energinya adalah persamaannya W sama dengan P dikalikan T. Jadi berapa energi yang dihasilkan selama 10 menit bisa kita tentukan. Dayanya sudah kita dapat, dayanya 4000. Dayanya 4000-an. Dikalikan waktunya dalam bentuk detik tadi ya, 600. 600 ya. Jadi tinggal kita kalikan saja. Ini 6 kali 4 kan 24. 24. Ada nolnya berapa? Tinggal kita hitung sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti di sini menghasilkan energi sebesar 2.400.000 Joule ya, 2.400.000 Joule. Jadi energi listrik yang dihasilkan oleh setrika ayahnya selama 10 menit adalah sebesar 2.400.000 Joule. Jadi di sini untuk penyelesaiannya sebenarnya teman-teman tuh harus paham persamaannya dulu, apa yang akan kita gunakan, apa rumusnya. Kemudian perhitungannya teman-teman sudah bisa gitu ya. Perhitungannya teman-teman sudah pasti bisa karena hanya dalam bentuk perkalian dan pembagian saja atau dalam bentuk akar. Oke, mungkin video pembelajaran kita mengenai energi alternatif pada video kali ini cukup sampai di sini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua atau guru-guru yang sedang mengajar